Ibadah Minggu Keluarga HKBP Perumnas Mandala, Resort Perumnas Mandala, Minggu Eks Saudi, tanggal 24 Mei 2020. Saya tangihomma suaraku ale Jahoba. Topik, ditangiho Jahoba do jauh-jauh ni halak naporsia. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Mari dehita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memerintahkan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini sesuai yang tertulis di Yehezkiel 34 ayat 16. Demikian firman Tuhan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Marilah kita membaca nats epistel pada minggu ini sesuai yang tertulis di Mazmur 27 ayat 7 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada aku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada sulawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Resort Perumnas Mandala, Minggu 24 Mei 2020. Titing nama ragam, namasa dohot nanai si pamasawan ni huriata. Naparjulu, goar ni mingguta sadarion ima minggu ek Saudi. Sai tangihon masuaraku alai Jehovah. Pesalmen 27 ayat 7. Jala topi ni mingguta ima di tangihon Jehovah do jauh-jauh ni halak na porsea. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Napaduahon ruas namoding. Na di hari Selasa 10 Mei 2020 nunga jumolo maru jungolo niamata Johnson Meyer Turman Siburian tubuh 10 Mei 1956 tutup umur 64 tahun na hinabaluhon ni inata tian na uli Borussia Turi. Alamat Jalan Belibis 12 nomor 300 Sada, lingkungan Sia 12. Saya diapuli Jala Margogo makeluarga na tininggal hon nasida. Na patuluhon rapot parhalado. Marhite wartaon ni udang sude amanami inanami parhalado lau madohoti rapot parhalado ima hari Senin 25 Mei 2020 jam 10.30 WIB sihataan taringo tu parmingguon di huriata dohot natubu dirapoti. Napaupaton selamat ulang tahun ma diaka namar ulang tahun di bagasan samingguon sian tanggal 10 lalu sahat tanggal 24 Mei 2020 songoni nang namar ulang tahun pernikahan Tuhan tama masuk napaduahon hepeng na masuk taja habima di stan selata songoni ma sahani titing di ureta di bagasan sadarion Tuhan tama masuk hita salhuna salam.
segala puji, terima kasih, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Raja Gereja, di mana Engkau senantiasa memelihara kami hingga saat ini. Dan pada minggu ini kami hendak bersekutu dengan Engkau lewat rumah keluarga masing-masing jemaat-Mu Perumunas Mandala. Hadirlah Engkau Bapa di setiap rumah, agar melalui Roh Kudus-Mu boleh kami bersuka cita bersama dengan Engkau, menerima firman-Mu, mengerti dan menelaah dan menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa dalam segala kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Kita kembali bersekutu pada minggu ini yang nama minggu kita adalah Eksaudi, yang artinya Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepada Allah. Yang menjadi berita kesukaan pada minggu kita hari ini yang diangkat dari Matius 20 dimulai dari ayat 29 hingga ayat 34, demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, yang berita ini berita sukacita di mana ada kesembuhan, di mana Yesus hadir, di mana Yesus memperhatikan dan peduli bagi orang yang sudah jauh dari perhitungan kalayak ramai, mungkin juga keluarga. Karena apa? Karena mereka tidak melihat kacamata badaninya, yaitu kebutaan. Di dalam perjalanan Yesus sebagai utusan duta Allah yang hadir ke dunia, Dia selalu memperhatikan waktu, kesempatan, dan melihat orang-orang sekelilingnya, memakai kesempatan yang berharga, karena Dia bukan selamanya di dunia ini. Pada saat waktu yang harga itu, waktu yang disempatkan itu, disitulah Dia membawa orang, memperkenalkan dirinya bagi orang-orang yang haus, yang rindu mengenal Yesus. Dalam nas ini, pada saat Yesus mau lewat Yeriko memasuki Yerusalem, Dia melihat di pinggir jalan dan banyak orang di sana ada berbondong-bondong mengikut Dia, karena semua orang sudah tahu itu Yesus adalah Anak Allah. Lalu dengan begitu banyak ramai, begitu berbondong-bondong, di khalayak ramai tersebut ada yang harus nampak. Tuhan tunjukkan supaya orang semakin mengenal dan percaya kepada Yesus.
yang tak pernah dilakukan oleh dunia, yang tak pernah diperdulikan oleh dunia, bahkan sudah dieksklusifkan, yang berdua buta matanya. Yang buta bagaikan gunung berapi, meletus jiwa, rohnya, keinginannya mendengar berita Yesus yang boleh menolong orang lemah, orang yang tak dipikirkan, diperhitungkan oleh siapapun. Dengan kesempatan dan waktu yang harga itu, Yesus dipanggil, Yesus diserukan oleh berdua orang buta dengan panggilan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Mereka bukan seperti yang biasanya meminta-minta supaya mereka mempunyai material kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi seperti yang dilihat oleh dunia, orang yang demikian menjadi kaya, banyak miliknya. Namun yang berdua ini jauh dari pikiran tersebut. Tetapi yang paling mahal, yang paling berharga, diserukan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Jadi kasihan dari Yesus itu yang paling berharga. Empati, rasa, kepedulian Yesus itu yang mereka pinta dan mereka tunggu dan tunggu. Maka Yesus merespon. Yesus mendengar seruan tersebut, eksaudi. Dengarkanlah seruan orang percaya. Modal si orang buta adalah percayanya kepada Yesus. Percayanya kepada Yesus bukan supaya mereka kaya, tetapi lebih dari itu kaya bila mereka terang benderang matanya, terbuka mata rohaninya, yaitu percayanya, terbuka mata badaninya, jasmaninya, yaitu mata yang dua bola mereka miliki, satu persatu, dua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, seruan, panggilan dengan begitu khalayak ramai tidak memperbolehkan, menghalangi mereka, karena mereka tidak mungkin boleh mendekat kepada Yesus dalam pikir mereka. Tetapi dari kejadian tersebut, kerajaan Allah mau nampak, mau nyata. Di saat mereka menyebut nama Yesus Anak Daud itu, di saat Yesus hadir dalam keadaan mereka berdua yang dialaminya kebutaan mata jasmaninya, namun mata rohaninya tidak buta. Boleh mereka mengenal Yesus tanpa mata jasmaninya. Mereka tahu bahwa Yesus ada lewat, mau ke Yerusalem, lewat dari Jericho. Mereka tahu, mereka mengetahui, maka mata rohani mereka terang benderang. Itu yang menunjukkan, itu yang membawa mereka mendekat kepada Yesus. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Di dalam saat menyebut Tuhan kasihanilah kami, orang pada sibuk, orang pada repot. Biasalah seperti yang kita alami di dunia ini. Mungkin mereka menganggap kamu tidak mungkin mendekat kepada Yesus, kamu tidak layak, kamu tidak level mendekat kepada Yesus. Suara dunia lah namanya, suara khalayak ramai lah namanya. Semua pada menyisihkan,
semua pada menghalangi. Kiranya di saat pengalaman kita sekarang, kacamata rohani kita tetap berseru kepada Yesus penyembuh segala penyakit. Dan momok pada saat itu, di zaman itu, bila ada orang yang buta, ada yang mengatakan itu adalah dosa neneknya, dosa orang tuanya. Demikian tuduhan dan momok. Namun bukan seperti yang dituduhkan, tetapi kerajaan Allah supaya nampak melalui yang buta berdua tersebut. Bapak Ibu, semua kita yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kita menanti-nantikan, semua kita menunggu-nunggu, semua kita orang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh Allah pencipta kita. Pada saat dunia diciptakan semua indah, tak ada kekurangan sesuatu apapun. Namun karena dosa pada Kejadian 3, setelah orang berdosa maka morat-marilah isi dunia. Terjadilah dosa di mana-mana. Dengan begitu maka segala penyakit juga bertumbuh. Yang tak terpikirkan oleh dunia dan manusia, segala penyakit itu yang tak pernah dikenal pun bermunculan. Karena dosa dunia sudah berlumpur. Namun Yesus menjawab, bukan. Yang berdua buta itu bukan dosa neneknya, bukan dosa orang tuanya. Pada saat Yesus lewat, agar kerajaan Allah nyata, agar kuasa Allah nyata di dalam diri Yesus Kristus. Di saat Yesus berhenti dan memanggil mereka, empati, tergerak, itu adalah kuasa surgawi, itu adalah gerak surgawi di dalam Yesus sebagai yang punya kerajaan itu, sebagai yang punya surga itu. Suara itu di dalam diri Yesus. Dia berhenti, dia empati, dia memanggil mereka dan berkata, ada respon, ada kepekaan bagi Yesus, ada empati bagi Yesus, bagi berdua orang buta itu. Dengan sebutan dan pertanyaan yang sangat berharga, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini kata kuncinya. Ahadi pagidoro hamsi patu pauk kutuho, yang luar biasa. Tak pernah dunia mengadakan pertanyaan yang demikian. Hanya dia dan dia. Apa yang hendak ku perbuat bagimu? Yang tak terhingga sukacita mereka berdua, yang tak diduga mereka berdua, tetapi di dalam iman percayanya dengan kehausannya, bagaikan gunung berapi yang mau meletus jiwanya, mau melihat alam ciptaan Tuhan dan sekitarnya. Mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Inilah yang sudah lama mereka alami. Kemana-mana pun dan dimanapun tak dapat mereka jumpai, tak dapat mereka menemukannya. Hanya dia dan hanya dia, yaitu Yesus Kristus. Itulah nyanyian sekolah minggu yang sering dinyanyikan supaya mereka juga boleh berbelas kasihan bila melihat orang yang serupa dengan Dinats ini. Ada orang buta duduk minta-minta di pinggir jalan, lalu Yesus, orang buta itu celik matanya. Orang buta itu celik matanya. Itulah sukacita dari surga. Hanya dari surga
yaitu Yesus di dalam kerajaannya, menunjukkan ke dunia belas kasihan, tergeraklah hatinya, empati. Lalu pertanyaan, respon dari Yesus yang menjawab berdua orang buta, apa yang hendak kuperbuat bagimu? Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, apa kita boleh mengikut Yesus ini di zaman kita sekarang ini, yang tak terbilang lagi jumlah penyakit pada saat ini, tak dikenal lagi satu persatu penyakit pada saat ini, yang nampak kelihatan pun yang tidak kelihatan banyak, yang kita tidak tahu nama-nama penyakit itu. Namun sesukar apapun, seperti yang buta yang dua orang ini, yang sama sekali gelap gulita siang malam pagi sore selama mereka mengalaminya, namun kerajaan Allah datang, Yesus datang menghampiri orang buta itu, celik matanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya bertanya, bukan hanya menghampiri, tetapi dengan apa? Langsung menjamah mereka, menjamah, melakonkan, menjamah, bukan hanya instruksi aja, bukan hanya saran doang, namun menjamah, bertanya, apa yang hendak aku berbuat bagimu? Lengkaplah kerajaan Allah itu yang disampaikan oleh Yesus bagi orang berdua yang buta tersebut. Hore, puji Tuhan. Mungkin bila kita ada di sana pada saat itu, kita juga meloncat-loncat untuk bersuka cita. Dan itulah sukacita khotbah di minggu ini bagi kita ex-Saudi. Apa Bapak Ibu, apa naposobimu, apa pada saudara-saudara yang sekolah yang di-stopkan beberapa lama ini? Apakah itu bukan penyakit? Sakitlah, sakit hati. Dan ini kita panggil Yesus, apa yang hendak kuperbuat bagimu, hai gereja Perumnas Mandala. Lalu kita berseru, dengarkanlah seruan kami Bapa, dengarkanlah seruan kami Yesus. Kami sudah rindu, kami sudah lemas. Bukan hanya iman percaya tidak memasuki gereja, namun dengan perekonomian segala-galanya menjadi penyakit. Mari kita undang Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan yang pada Mazmur 27 yang menjadi topik minggu. Tuhan mendengar seruan orang percaya. Bila semua kita bersuara seperti berdua ini secara kompak, dengarkan doa kami, menyatu suara mereka. Dengarkan kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sungguh luar biasa kerajaan Allah. Tidak ada yang boleh melampauinya. Pada khotbah minggu kita ex-Saudi ini, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita pun dibarengi sakit hati karena keadaan kita sekarang, berserulah kita kepada Dia agar Dia menyendengkan telinganya, membukakan segala tingkap langitnya, mendengarkan suara kita semua orang percaya yang rindu akan Dia, supaya Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap gereja pada saat ini, semua pada sakit, menderita karena tidak dapat bersekutu.
apa yang hendak kuperbuat bagimu semua orang Kristen? Ya Bapa, datanglah kerajaanmu, supaya kerajaan dunia yang melemahkan, mengakutkan dunia ini, engkau kalahkan di dalam kerajaanmu. Seperti orang buta, engkau pulihkan, engkau bukakan mata orang buta. Inilah berita sukacita bagi kita. Mari kita semuanya memberikan, mengumpulkan semua apa-apa kesulitan kita, semua apa penyakit kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Semuanya di bawah kerajaannya. Secara umum kita semua yang berpenyakit COVID Corona, sungguh bila kita berseru, bila kita seperti orang buta berdua ini mengikuti Yesus di dalam ibadah kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, jangan karena tidak ke gereja kita boleh lupa dan boleh lalai. Namun di saat kita di gereja, di rumah kita itulah kita sungguh-sungguh serius semuanya kita berseru agar semua setiap rumah tangga, itulah gereja berangkatan pertama setiap keluarga, baru gedung gereja persekutuan semua orang percaya. Dengan seruan setiap rumah tangga, seisi rumah kita berseru, sembuhkan kami ya Yesus. Dia akan mendengarkan di dalam kasih-Nya. Semua kita berseru, kasihanilah kami ya Yesus. Dan Dia pun menjawab, apa yang hendak kuperbuat bagimu, hai semua kamu orang Kristen, hai kamu semua dunia, sembuhkanlah kami. Jawaban dari orang yang mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, Rohnya yang kudus membimbing kita. Sama seperti buta, dua orang, Roh itu yang memberikan pengenalan bagi mereka, Roh itu yang mengajar mereka, Roh itu yang membimbing mengapa mereka mendekat Yesus di jalan simpang ke Jericho mau ke Yerusalem itu. Roh itu, kalau manusia sudah dijelaskan tadi kalayak ramai, setelah mereka memanggil-manggil, berseru-seru, menghampang, melarang, itulah dunia. Demikian kiranya kita setiap pribadi ada pernah datang ke rumah minta didoakan, berbincang-bincang ke rumah, ada apa kiranya, sepertinya langkah ibu datang kemari. Oh iya Inang, begini, sudah lama anakku belum mendapat jodoh. Oh iya, jadi maksud ibu ya supaya kita berdoa dan Inang supaya jodoh anakku ini boleh Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan yang menjadi sepadan dengan dia. Oh boleh Nang, boleh. Tapi Inang yang datang, yang merindukan untuk kawin itu siapa? Anak ibu kan? Lalu kalau boleh anak ibu juga ikut menyampaikan kerinduannya itu, agar kita sama-sama mendoakan, membawa namanya kepada Yesus. Nah, dengan demikian ada kehausan, ada kerinduan, didoakan, disebut namanya, Tuhan akan membukakan telinganya. Tuhan akan mendengarkan seruan orang yang haus akan kebutuhan hidupnya, kebutuhan apapun itu. Demikian yang berdua ini, karena siapapun yang menghalangi, siapapun yang melarang mendekat, mereka tidak peduli. Mereka semakin mendekat dan mendekat kepada Yesus. Kerinduannya, kehausannya bersama Yesus, agar Yesus mengangkat, agar Yesus menjamah. Jadi ada akil balik, bukan hanya yang berkepentingan, tetapi juga Yesus Raja Gereja juga ikut datang, karena Dia melihat ke dalam hati orang yang rindu dan haus
Bukan seperti manusia melihat rupa saja dari luarnya, dari casingnya, tapi Yesus melihat meneropong sampai ke dalam sekali. Apakah dia memang rindu? Apakah dia betul haus apa yang dia terima? Dan itulah yang terjadi bagi dua orang buta ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari Yesus mengundang kita. Pada Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, aku beri sentosa kepadamu. Ada berhubungan kesusahan kita, kecapean kita, keletihan kita. Di saat kita merasakan yang kita alami beberapa belakangan ini, bulan ini, semua sudah lesu, semua sudah resah. Serahkanlah, berikanlah kepada Dia yang punya kuasa, kepada Dia yang memiliki kerajaan di surga, di dunia, dan di liang kubur. Kuasanya nyata. Dia bangkit dari kubur, dan hari ini Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena asal dan tujuan Dia adalah surga, asal dari surga dan pulang ke surga. Dan kita juga, apapun pengalaman kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, dan kita ingat asal dan tujuan kita adalah surga. Kita dari surga akan pulang ke surga seperti Dia yang tadi naik ke surga, peringatan kenaikan Yesus Kristus. Mari kita bersukacita. Mari kita untuk menerima kesembuhan ini dari Yesus Raja Gereja yang Maha Kasih, yang peka, yang peduli mendengarkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di mana kami telah menerima firman-Mu. Berkati Tuhan menjadi firman yang hidup, firman kesembuhan bagi kami semua dalam segala penyakit, segala pengalaman kami pada saat ini. Bapa, serta seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, berkati dalam setiap aktivitasnya. Berkati yang berulang tahun pernikahan, berulang tahun umurnya yang bertambah, semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Dan juga sekolah minggu sahabat Yesus, sertai Tuhan, peliharalah mereka juga yang beribadah di rumah orang tuanya. Hadir Engkau di dalam Roh-Mu yang kudus, agar mereka merasakan kehadiran-Mu, pemeliharaanmu bagi sekolah minggu sahabat Yesus. Bapa, untuk hari ini kami serahkan hidup kami, seluruh jiwa raga kami, agar Tuhan yang punya, Tuhan yang memelihara, sembuhkan kami Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi Tuhan yang memberikan waktu pada kita ibadah ini. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan, yaitu nyanyian dari buku Ende nomor 452 ayat 1 dan ayat 3. Naro padaoni buluni.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita pulang dengan sejahtera dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semuanya, selamat hari Minggu.